menahan bunyi mim sukun, bahkan didengungkan itu tidak boleh. Karena ini termasuk dalam kategori mim sukun bertemu dengan huruf dal, yaitu izhar syafawi. Harus dibaca jelas mim sukunnya. Nah ya, mim sukunnya jelas, nggak boleh didengungkan, nggak boleh terlalu ditahan. Bihamdi, bihamdi. Nah seperti itu, tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Sahabat El Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas salah satu kesalahan yang sering terjadi saat kita membaca surah An-Nasr ayat yang ketiga, di mana ayat ini berbunyi Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Nah, kesalahan yang sering terjadi teman-teman yaitu terdapat pada kata bihamdi. Ya, pada kata bihamdi. Nah, kesalahan apa? Nah, di sini teman-teman, pada kata bihamdi itu terdapat hukum tajwid, yaitu dalam hukum mim sukun. Di mana hukum mim sukun ini terbagi menjadi 3 teman-teman. Idgham misli, ihfa syafawi, dan izhar syafawi. Idgham misli itu yaitu ketika mim sukun bertemu dengan mim. Ihfa syafawi, mim sukun bertemu dengan ba. Sedangkan idhar syafawi, mim sukun bertemu selain mim dan ba. Jadi idhar syafawi ini teman-teman, yaitu apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, dalam konteks kata bihamdi, di sini mim sukun bertemu dengan huruf dal. Maka ini termasuk dalam kategori izhar syafawi. Nah, bagaimana cara membacanya? Yaitu dibaca jelas mim sukunnya. Ya, dibaca jelas mim sukunnya. Nah, kesalahan apa sih yang sering terjadi saat kita membaca kata bihamdi atau membaca izhar syafawi? Ya, kesalahan yang sering terjadi itu teman-teman, yaitu terlalu lama ditahan bunyi mim sukunnya. Contoh seperti apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, itu kurang tepat teman-teman. Jadi tidak boleh terlalu lama menahan bunyi mim sukun, bahkan didengungkan itu tidak boleh. Karena ini termasuk dalam kategori mim sukun bertemu dengan huruf dal, yaitu izhar syafawi. Harus dibaca jelas mim sukunnya. Nah ya, mim sukunnya jelas, nggak boleh didengungkan, nggak boleh terlalu ditahan. Bihamdi, bihamdi. Nah seperti itu, tidak boleh bihamdi. Ya, bihamdi. Nah seperti itu tidak boleh teman-teman. Jadi, izhar syafawi itu atau kesalahan yang sering terjadi pada kata ini, itu terlalu lama ditahan mim sukunnya, bahkan didengungkan. Nah itu keliru. Yang benar, dibaca jelas mim sukunnya. Ya, seperti itu teman-teman. Nah yang boleh didengungkan apa? Yaitu ilgham misli atau ihfa syafawi. Contohnya seperti apa? Nah di sini fabashshirhum bi'adzabin. Nah, fabashshirhum bi'adzabin. Nah, hum bi mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka ini termasuk dalam kategori ihfa syafawi. Nah, bagaimana dengan idgham misli? Idgham misli yaitu alaihim muqsadah. Alaihim
soda. Nah, himmu. Nah, itu ditahan, didengungkan kemudian ditahan. Nah, selain mim bertemu dengan ba dan selain mim bertemu dengan mim, maka tidak boleh ditahan dengungannya. Oke? Tidak boleh ditahan atau tidak boleh didengungkan malah. Karena mim sukunya ini harus dibaca jelas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, itu yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita perbaiki saat kita membaca bacaan idhar syafawi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk memperbaiki bacaan kita sehingga dapat mensempurnakan bacaan Al-Quran kita. Demikian, jika menurut antum video ini bermanfaat, silakan share, subscribe, like, dan komen. Jika ada yang ingin kita bahas di video-video berikutnya, silahkan komen di kolom komentar. Pertanyaannya silahkan cantumkan di situ. Insya Allah nanti akan kita bahas secara detail di video-video berikutnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.